Novel Kaisar Surgawi berlanjut lagi di part ke-73. Judul kali ini adalah Aula Utama yang Terbengkalai. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Part 73 Kaisar Surgawi. Sosok itu tak lain adalah Li Longsing. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dikelilingi oleh benang-benang pembatas yang tak terhitung jumlahnya, seolah terjebak dan tak bisa melarikan diri. Haha, kau binatang kecil, kau mah teh kali ini. Leluhur ketiga tertawa, tiba-tiba mempercepat dan melesat maju seperti kilat. Mencapai kepala Li Longsing, leluhur ketiga tanpa ragu menghantamkan pukulan ke tengkoraknya. Duar, ledakan yang memekakkan telinga bergema ke segala arah. Seluruh badan Li Longsing meledak. Seketika, semburan api penghancur yang mengerikan menyapu ke arah leluhur ketiga. Ah! Leluhur ketiga berteriak, mundur panik. Meskipun dia menghindari api penghancur, wajah dan kepalanya hangus hitam karena panas yang hebat, membuatnya dalam keadaan yang mengerikan. Jika dilihat lebih dekat, tanah tempat lubang besar itu meledak tidak menunjukkan jejak darah. Jebakan, Li Longsing yang baru saja dilihatnya bukanlah orang sungguhan sama sekali, melainkan klon roh api. Ah! Leluhur ketiga sangat marah sehingga dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Kutu kupret kau kutu kupret kecil. Demi langit, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak pantas disebut manusia. Dia, seorang makhluk tertinggi, telah berulang kali dipermainkan oleh seorang kultivator alam ilahi biasa. Kerugiannya tidak besar, tetapi penghinaannya sangat besar. Dia tidak bisa melampiaskan kebenciannya tanpa membunuh Li Longsing. Tepat ketika leluhur ketiga diliputi amarah, Li Longsing telah mencapai kedalaman tingkat pertama reruntuhan Istana Surgawi. Menurut catatan purba, reruntuhan Istana Surgawi memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama hanyalah perimeter luar. Tempat yang benar-benar berbahaya adalah tingkat kedua dan ketiga di bawahnya. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, hampir semua harta karun tingkat pertama telah diambil. Untuk menemukan harta karun yang sebenarnya, seseorang harus pergi ke tingkat kedua dan ketiga. Tujuan Li Longsing kali ini adalah untuk menemukan ki kekacauan primordial, jadi tentu saja dia harus pergi ke tingkat berikutnya. Setelah memasang jebakan klon roh api di sepanjang jalan, Li Longsing melanjutkan perjalanannya, memulai pencariannya untuk pintu masuk ke tingkat kedua. Dia mengerti bahwa jebakannya tidak akan membunuh leluhur ketiga, paling-paling, itu hanya akan membuatnya terlihat bodoh untuk sementara waktu. Tapi itu sudah cukup. Tujuannya bukanlah untuk membunuh leluhur ketiga, tetapi untuk benar-benar membuat lawannya marah. Selanjutnya, orang tua itu pasti akan sangat marah hingga muntah darah, diliputi amarah. Begitu seseorang marah, tindakannya akan menjadi salah. Pada saat itu, Li Longsing akan terus memasang jebakan di belakangnya, memancing leluhur ketiga semakin dalam ke dalam rawa. Akhirnya, Li Longsing akan beradaptasi dengan situasi dan memasang jebakan fatal untuk orang tua itu. Kemudian, leluhur ketiga pasti akan jatuh ke dalam jebakan karena amarahnya, menderita luka serius, dan paling buruk, jiwanya akan tercerai-berai. Begitu orang itu terluka parah, dia bisa menangkapnya dan memintanya untuk membantu menyembuhkan orang tuanya dan mematahkan sihir purba. Bahkan jika dia mati, itu akan sepenuhnya menguntungkan Li Longsing. Itu akan memberikan pukulan besar bagi keluarga Wu. Bagaimanapun, Li Longsing tidak akan rugi. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah terus-menerus mempermalukan leluhur ketiga, perlahan-lahan membangun amarahnya hingga mencapai puncaknya. Li Longsing bergerak maju, diam-diam merenungkan langkah selanjutnya. Tepat saat itu, matanya berbinar. 100 kaki di depan, sebuah lembah besar muncul. Seluruh lembah hangus hitam, gersang tanpa vegetasi. Tersebar di tanah yang hangus ini adalah mahiat-mahiat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa berwarna hitam pekat, beberapa kemasan, dan yang lainnya hijau cerah. Dilihat dari warna mahiat-mahiat itu, para kultivator ini memiliki atribut akar spiritual yang sangat berbeda semasa hidup mereka. Terlebih lagi, fakta bahwa mahiat mereka telah bertahan hingga hari ini berarti mereka tidak lemah. Kematian mereka di sini menunjukkan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Satu langkah salah saja dapat menyebabkan kehancuran. Li Longsing berdiri di pintu masuk lembah, mengaktifkan mata kekacauan miliknya. 2 pancaran cahaya melesat keluar, menembus kehampaan dan mencapai kedalaman lembah. Di sana, sebuah altar seukuran manusia muncul dan menghilang. Altar itu seluruhnya hitam, ditutupi dengan banyak mata yang terukir rapat di atasnya.
Altar itu seharusnya menjadi pintu masuk ke tingkat kedua, tapi mengapa ada begitu banyak ukiran mata di atasnya, gumam Li Longsing, matanya menyipit. Ini bukan pertama kalinya dia melihat mata seperti itu. Dia telah melihat banyak mata serupa di gerbang ketika pertama kali memasuki tempat ini. Melihatnya lagi sekarang membuat bulu kuduknya merinding, perasaan bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Sayangnya, sekeras apapun dia memeras otaknya, dia tidak bisa mengetahui apa yang diwakili oleh mata-mata ini. Namun, satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa mata-mata ini terkait erat dengan reruntuhan istana surgawi ini. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, badannya menjadi kabur saat dia bergegas menuju altar. Situasinya kritis, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Jika leluhur ketiga dan keluarga Ye berhasil mengejar, semuanya akan berakhir. Saat dia melangkah ke lembah, pikiran Li Longsing menjadi kosong. Sebuah gambaran aneh terlintas di benaknya. Banyak kultivator, berkerumun rapat, berkumpul di lembah. Mereka semua mengenakan jubah purba, pria dan wanita, muda dan tua. Masing-masing memegang senjata ajaib, ekspresi mereka tegang saat mereka menatap langit. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga menggema di kehampaan. Sebuah awan hitam besar muncul, melayang di atas mereka. Musuh yang kuat sedang menyerang, bunuh, teriak seorang tetua berambut putih dari kerumunan. Saat suaranya bergema, semua orang langsung bertindak. Kekuatan dan harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghujani awan hitam di atas. Namun, setelah mencapai awan, semua kekuatan dan harta karun magis itu hancur dan lenyap. Segera setelah itu, awan gelap meledak, dan bayangan hitam yang kuat melesat keluar, menukik dari langit. Bayangan-bayangan ini, meskipun penampilannya tidak dapat dibedakan dari kultivator manusia, memiliki tanduk hitam panjang dan tajam di kepala mereka. Gah-gah, bayangan-bayangan itu mengeluarkan tawa ganas dan gila, seperti binatang buas haus darah. Setelah mendarat, mereka turun seperti serigala di antara domba, melepaskan pembantaian berdarah. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sungai darah, dipenuhi mahiat. Lembah yang dulunya indah dan penuh kehidupan dengan cepat berubah menjadi lanskap neraka. Setelah membantai semua kultivator, bayangan-bayangan itu membuka mulut mereka dan menyemburkan semburan api hitam, seketika menghanguskan seluruh lembah, meninggalkannya tandus dan tanpa kehidupan. Mahiat para kultivator berubah menjadi kerangka yang mengerikan. Duar, adegan itu tiba-tiba berakhir di sana. Li Longsing tersentak bangun, seolah dari mimpi, mendapati jubahnya basah kuyup oleh keringat dingin. Adegan itu pasti adalah momen sebenarnya sebelum para kultivator di tempat ini mati, tetapi siapakah sosok-sosok berjubah hitam bertanduk di kepala mereka itu? Li Longsing bergumam pada dirinya sendiri, seolah tercerahkan. Adegan yang baru saja disaksikannya tak diragukan lagi adalah kehancuran istana surgawi di masa lalu. Aura kebencian dan kematian yang luar biasa di sini telah memengaruhi gelombang otaknya, menyebabkan adegan itu terulang kembali. Dengan kata lain, puluhan ribu tahun yang lalu, kekuatan super terkuat dan terkenal yang mendominasi benua ini sebenarnya tidak dihancurkan oleh kultivator manusia, tetapi oleh alien bertanduk itu. Siapakah alien-alien kuat itu? Mengapa dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan juga belum pernah melihat informasi tentang mereka dalam teks-teks purba? Semakin Li Longsing memikirkannya, semakin bingung dia, seperti gumpalan bubur. Dia menyadari bahwa seiring meningkatnya kekuatannya, beberapa rahasia benua ini secara bertahap terungkap. Li Longsing menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikirannya dari gangguan. Kekuatannya masih terlalu lemah. Rahasia terdalam benua itu berada di luar jangkauannya saat ini. Dia terhuyung dan terus bergegas menuju altar. Dia tidak menemui bahaya di sepanjang jalan dan segera berdiri di depan altar. Setelah diperiksa lebih dekat, altar itu tampak sangat megah dan mengesankan. Banyak mata dengan berbagai bentuk di atasnya memancarkan cahaya hitam samar. Li Longsing menatap altar itu, dengan saksama mempelajari cara kerjanya. Setelah beberapa saat, rune purba berkelebat di pupil matanya. Meskipun altar itu telah ada selama bertahun-tahun, kekuatan pembatas di atasnya tetap sangat kuat. Li Longsing membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah dari waktu penggunaan dupa telah berlalu dalam sekejap mata. Sebuah kilasan pemahaman muncul di mata Li Longsing. Jauh di dalam pupil matanya, sebuah susunan pembatas purba yang besar telah terbentuk. Li Longsing menarik napas dalam-dalam,
mengangkat tangan kanannya, membentuk segel tangan, dan menunjuk. Gemuruh, altar itu bergetar hebat, dan semua mata di atasnya mulai berkelebat liar. Anehnya, garis-garis pembatas hitam menyebar dan berputar dengan cepat, menutupi seluruh altar dalam sekejap mata, membentuk susunan teleportasi kecil di tengahnya. Li Longsing melompat ke dalam susunan teleportasi. Dengan sebuah pikiran, batu-batu spiritual yang tak terhitung jumlahnya menghujani 9 slot di sampingnya. Wus, saat batu-batu spiritual tertanam, susunan teleportasi tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam, sepenuhnya menyelimuti Li Longsing. Dalam beberapa tarikan napas, Li Longsing menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, mata Li Longsing berbinar. Dia telah tiba di tingkat kedua reruntuhan Istana Surgawi. Sebuah dunia luas yang penuh dengan energi spiritual. Pegunungan tinggi dan air yang mengalir, pepohonan hijau yang rimbun. Banyak sekali tumbuhan spiritual hijau yang ada di sepanjang jalan. Namun, tumbuhan-tumbuhan ini berkualitas rendah, sebagian besar tingkat kedua atau ketiga, dan Li Longsing bahkan tidak menganggapnya layak untuk diperhatikan. Selain itu, ada banyak pohon buah dao kelas rendah, yang syarat dengan buah merah cerah. Warna merah cerah itu mempesona dan menggugah selera. Li Longsing melesat ke pohon buah dao, dengan santai memetik sebuah buah, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya sangat lezat, disertai sensasi hangat aneh yang mengalir di tenggorokannya. Sayangnya, kualitasnya terlalu rendah, ini tidak akan banyak membantuku. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Buah dao seperti itu pasti akan menjadi harta karun yang luar biasa bagi para kultivator yang baru memulai perjalanan kultivasi mereka. Hanya dengan memakan satu buah saja dapat meningkatkan kemajuan mereka selama beberapa tahun. Tetapi baginya sekarang, buah itu tidak berguna. Bahkan jika dia memakan 100 atau 1000 buah, itu hanya setetes air di lautan dalam hal meningkatkan kesadaran daunnya. Li Longsing tidak membuang waktu di sini. Sebaliknya, dia terus terbang ke depan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan ki kekacauan primordial. Jika dia menemukan harta karun berkualitas tinggi di sepanjang jalan, dia tentu akan membawanya bersamanya. Setelah melaju sekitar 10.000 kaki, hati Li Longsing berdebar, dan dia tiba-tiba menoleh, melihat ke kanan. Di sana, air terjun besar mengalir deras dari puncak gunung. Air yang menghantam kolam di bawahnya menciptakan deru yang memekakkan telinga. Saat ia melihat ke arah itu, kuali naga purba yang berada di dalam badannya mulai bergetar hebat. Seolah-olah sesuatu di kolam di depannya sedang memanggilnya dengan kuat. Mungkinkah ada pecahan roh senjata di dalamnya? Li Longsing menarik napas dalam-dalam, dengan cepat mengubah arah, dan melaju menuju kolam. Tak lama kemudian, ia sampai di tujuannya. Kolam itu dalam dan gelap, dengan gumpalan kabut berputar-putar di permukaannya. Li Longsing mengaktifkan mata kekacauannya dan melihat ke kolam itu. Setelah melihatnya, pupil matanya menyempit tajam. Kolam ini, yang tampak tenang seperti air, menyembunyikan bahaya besar di dasarnya. Yang membuat bulu kuduk Li Longsing merinding adalah ia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di dasar kolam. Melihat sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah awan tebal kabut hitam, mengepul dan berputar-putar. Terlebih lagi, hanya mata kekacauannya yang dapat melihat ini. Jika dilihat secara normal, kabut hitam itu akan lenyap seketika. Digantikan oleh kolam air hijau zamrud biasa. Di sini, indera kuali naga purba menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Bahkan, mata kekacauan miliknya pun tidak dapat menembusnya, menunjukkan bahwa bahaya yang mengintai di dasar kolam itu di luar imajinasi. Melangkah masuk dengan sembrono hampir pasti akan berujung pada kematian. Setelah berpikir sejenak, Li Longsing mengambil keputusan. Dengan sebuah pikiran, seberkas api yang menyala muncul. Api itu meledak, menyerap sejumlah besar energi spiritual dan kekuatan aturan, sebelum perlahan-lahan mengambil bentuk, berubah menjadi klon roh api. Setelah melakukan ini, Li Longsing menghilang dalam sekejap. Baru ketika dia jauh dari kolam, dia berhenti. Dia menemukan sebuah gua dan bersembunyi. Waktu melambat, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Di pintu masuk tingkat kedua, riak-riak air berubah bentuk. Leluhur ketiga dan puluhan tokoh lainnya, termasuk Ye Liren, melangkah maju serempak. Melihat sekeliling, tatapan leluhur ketiga akhirnya tertuju pada pohon buah dao yang tidak jauh dari sana. Ia bergerak cepat, seketika tiba di depan pohon, menatap cabang yang patah, tenggelam dalam pikiran. Leluhur ketiga, ada apa? Tanya Ye Liren,
melangkah maju dengan ekspresi bingung. Leluhur ketiga berkata dingin, anak itu telah tiba. Dilihat dari aura yang ditinggalkannya, sekitar 1 jam telah berlalu. Kemana dia pergi? Ye Liren mendesak lagi. Leluhur ketiga tidak menjawab, tetapi malah mulai melafalkan mantra. Seketika, mantra purba klan Wu mengalir dari mulutnya, menyatu dengan pohon buah Dao dan menghilang. Sesaat kemudian, seberkas energi hitam melesat keluar dari pohon buah Dao dan terbang ke kejauhan. Kejar! Leluhur ketiga melambaikan tangannya dan menyerbu lebih dulu. Melihat ini, Ye Liren tidak berkata apa-apa dan memimpin para ahli keluarga Ye untuk mengejar. Sekitar 1 batang dupa kemudian, leluhur ketiga tiba-tiba berhenti, pandangannya tertuju pada kejauhan di depan. Di sana, sosok yang familiar berdiri di tepi kolam. Haha, bukankah itu Li Longsing? Pasti dia, makhluk seperti guguk itu, bahkan jika dia menjadi abu, aku masih akan mengenali punggungnya. Kejar dia! Para ahli keluarga Ye bersorak gembira, masing-masing bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Leluhur ketiga tetap tanpa ekspresi, hanya berhenti sebentar sebelum melaju lagi. Duar, mungkin merasakan kedatangan sejumlah besar ahli, Li Longsing, yang berdiri di tepi kolam, terjun tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, leluhur ketiga dan Ye Liren tiba. Di permukaan air, riak-riak kecil masih menyebar perlahan. Melihat ke bawah, kolam itu tenang dan sunyi, tidak ada yang terlihat. Leluhur ketiga, haruskah kita mengejarnya? Ye Liren bertanya kepada leluhur ketiga. Leluhur ketiga mendengus dingin, mengapa menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Jika aku selalu harus bertindak sendiri, apa gunanya kalian sekelompok sampah yang tidak berguna? Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, leluhur ketiga sekarang waspada dan tidak berani bertindak gegabah lagi. Jika tidak, jika kali ini mengakibatkan kesalahan besar lainnya, dia akan kehilangan semua muka. Ye Liren, mendengar ini, mau tak mau merasa sedikit malu. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada beberapa ahli keluarga Ye di belakangnya, kalian beberapa turun dan seret dia keluar. Baik, leluhur. Kelima ahli keluarga Ye mengangguk tanpa ragu dan terjun ke kolam. Leluhur ketiga sedikit mengerutkan kening, menatap kolam dengan saksama. Dengan indera keenamnya yang luar biasa sebagai kultivator tertinggi, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan kolam ini. Tapi dia tidak bisa memastikan apa masalahnya. Semuanya harus menunggu anggota keluarga Ye turun dan menyelidiki. 5 anggota keluarga Ye memasuki kolam dan segera tenggelam dengan cepat ke dasar. Pemimpinnya, Ye Tan, cukup kuat, telah mencapai puncak tingkat ke-6 alam jiwa Naschen. Yang lainnya adalah elit di alam harta ilahi tingkat tinggi. Setelah beberapa lusin napas, Ye Tan mencapai dasar kolam terlebih dahulu. Tatapannya menyapu kolam, dan dia melihat sosok yang familiar berdiri di sana, tersenyum padanya. Haha, bunuh dia. Ye Tan tertawa, menyerang lebih dulu. Seketika, kolam bergejolak, dan pancaran energi tebal, seperti naga yang muncul dari laut, menerjang dengan ganas ke arah Li Longsing. Li Longsing tetap tenang, berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan suara keras, seluruh badan Li Longsing meledak, tanpa meninggalkan jejak. Ye Tan terkejut, hah, dia sudah mati. Tepat saat dia terkejut, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, kabut hitam bergejolak di depan, dan untaian rambut putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalamnya seperti kilat, dengan cepat melingkar ke arah kelima orang itu. Kecepatan mereka luar biasa, mereka berada di depan mereka dalam sekejap mata. Seperti tentakel gurita, mereka melilit leher mereka dan menarik dengan keras. Ah! Serangkaian jeritan melengking menggema. Ye Tan dan keempat lainnya langsung terpenggal. Kelima kepala mereka jatuh ke tanah, pupil mata mereka yang terbuka lebar memantulkan peti mati besar seperti cermin kaca. Sebagian besar peti mati terendam dalam lumpur, hanya sebagian kecil yang terlihat. Tetapi bahkan bagian kecil ini sangat besar, seperti binatang buas yang melingkar di depan mereka. Bagian peti mati yang terlihat seluruhnya hitam, ditutupi dengan rune-rune yang tak terhitung jumlahnya, padat, dan menyeramkan. Rambut putih yang sebelumnya menyebabkan pemenggalan kepala mereka telah keluar dari celah di kedua sisi peti mati. Kemudian menyatu kembali ke dalam peti mati. Sebuah pemandangan aneh terungkap, peti mati itu lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Beberapa saat kemudian, para kultivator yang berdiri di samping kolam melihat gelembung darah aneh muncul dari permukaan. Apa yang terjadi? Oh tidak,
Apakah sesuatu terjadi pada Ye Tan dan yang lainnya? Anggota keluarga Ye terkejut. Wajah leluhur ketiga juga sama muramnya. Dia telah menatap kolam itu dengan saksama, matanya tak berkedip. Namun anehnya, dia tidak melihat apa yang terjadi di dasar kolam. Seolah-olah kekuatan tak terlihat menghalangi penglihatannya. Leluhur ketiga, apakah kau melihat apa yang terjadi di bawah? Ye Liren bertanya kepada leluhur ketiga dengan kesedihan di matanya. Leluhur ketiga menggelengkan kepalanya, aku juga tidak melihatnya. Dengan itu, dia diam-diam mengirimkan secerca indera ilahinya ke dasar kolam. Beberapa saat kemudian, pikiran leluhur ketiga tersentak, dan kengerian memenuhi matanya. Indera ilahinya baru saja mencapai dasar kolam ketika dihancurkan menjadi debu oleh aura penghancuran yang sangat kuat. Anak itu benar-benar hina, dia benar-benar memasang pembatasan yang begitu dahsyat di dasar kolam. Mata leluhur ketiga melebar karena marah, dipenuhi dengan kebencian. Menurutnya, karena Li Longsing telah berinisiatif menunggu mereka di tepi kolam, dia pasti telah memasang jebakan pembatasan yang kuat di dasar kolam sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memancing mereka ke dalam perangkap, untuk memberikan pukulan fatal ke dasar kolam. Memikirkan hal ini, leluhur ketiga terjebak dalam dilema. Untuk membunuh Li Longsing, mereka harus turun ke dasar kolam. Tetapi begitu mereka turun, mereka pasti akan menghadapi serangan petir. Leluhur ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Liren juga bingung, menatap leluhur ketiga dan bertanya. Bahkan leluhur ketiga pun tidak dapat melihat situasi di dasar kolam dengan jelas, jadi dia, seorang suprim setengah langkah, tentu saja semakin bingung. Mendengar ini, leluhur ketiga mendengus dingin, jelas sekali bocah itu sudah memasang perangkap di dasar kolam, hanya menunggu kita jatuh ke dalamnya. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, kau putuskan sendiri, tidak perlu bertanya padaku. Ye Liren bertanya dengan ragu, bagaimana kalau kita turun bersama? Leluhur ketiga berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, kau duluan. Ye Liren merasa seperti jutaan kuda lumpur berlarian di benaknya. Sebagai makhluk tertinggi, dia sebenarnya begitu pengecut, bagaimana mungkin yang lain bisa menanggungnya. Namun, Ye Liren tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak turun, maka Ye Tan dan kelima orang lainnya akan mati sia-sia. Memikirkan hal ini, Ye Liren menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, baiklah, aku akan memimpin para anggota klan turun duluan, silakan ikuti di belakang, leluhur ketiga, dan lindungi kami. Cukup omong kosong, pergilah. Leluhur ketiga memberi isyarat dengan bibirnya. Ye Liren menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan berteriak, semuanya, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia terjun ke kolam dengan cipratan. Melihat ini, semua anggota klan mengikutinya. Setelah mereka semua masuk, leluhur ketiga perlahan mengikuti di belakang. Badannya berdenyut dengan kekuatan, diam-diam mengumpulkan kekuatan. Setelah perjalanan yang hati-hati, mereka akhirnya mencapai dasar kolam setelah sekitar setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat 5 mayat tanpa kepala tergeletak diam di dasar. Badan-badan itu mengerut, seolah-olah sesuatu telah menguras semua darah mereka. Pemandangan itu mengerikan. Selain itu, tidak ada apapun, hanya air kolam yang jernih beriak di luar penghalang pelindung. Kutu kupret, di mana bocah itu? Dasar kolam ini tidak terlalu besar, kau bisa melihat tembus ke dalamnya. Di mana dia bersembunyi? Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah berpikir sejenak, Ye Liren memberi perintah, cari. Bahkan jika kalian harus menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah, temukan kutu kupret kecil itu dan robek-robek dia. Baik, leluhur. Selusin anggota keluarga Ye menerima perintah itu dan mulai mencari di dasar kolam. Leluhur ketiga berdiri di sana tanpa bergerak, wajahnya pucat pasi. Tatapannya menembus penghalang pelindung yang mengelilinginya, mengintip inci demi inci ke dasar kolam. Bahkan sekarang, dia merasa sangat gelisah. Tapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Leluhur, tidak ada apa-apa. Aku juga tidak menemukan apa-apa. Tak lama kemudian, anggota keluarga Ye kembali ke sisi Ye Liren, melaporkan dengan lantang. Kutu kupret, apakah kutu kupret itu bisa terbang atau menghilang ke dalam bumi? Ye Liren sangat marah. Dia meraung, mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke bawah. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, dasar kolam bergetar hebat, dan air berlumpur bergejolak dan mendidih, berubah menjadi naga air raksasa yang menghantam dan menghancurkan dasar kolam. Bang! Tepat saat itu,
naga air itu sepertinya mengenai sesuatu, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Haha, Ye Liren tertawa penuh kemenangan. Betapapun canggihnya teknik pembatasan Li Longsing, mereka tak berdaya melawan kekuatan absolut. Namun, sebelum tawanya menyebar jauh, senyumnya membeku di wajahnya, matanya melebar karena terkejut dan tak percaya. Di tempat naga air itu menyerang, kabut hitam tiba-tiba mengepul. Kemudian, untaian rambut putih, sepanjang puluhan kaki, menutupi langit dan menyapu liar ke arah mereka. Ah! Jeritan melengking bergema tanpa henti saat anggota keluarga Ye dipenggal kepalanya. Rambut putih itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kecuali Ye Liren dan leluhur ketiga, anggota keluarga Ye lainnya langsung terbunuh. Kepala berjatuhan, badan terpisah. Darah menyembur dari mahiyat mereka seperti air mancur, sebagian besar menyatu dengan kabut hitam di depan. Hanya beberapa tetes darah yang melayang menuju genangan di atas. Tidak bagus, lari. Ada penguasa mahiyat tak tertandingi yang terkubur di sini. Leluhur ketiga menghancurkan banyak helai rambut putih dengan satu pukulan telapak tangan. Tatapannya seperti kilat, langsung melihat peti Matei besar yang tersembunyi jauh di dalam kabut hitam. Peti Matei itu setengah terbuka. Orang bisa samar-samar melihat mahiyat perempuan yang tampak hidup terbaring di dalamnya. Wajahnya merona, seolah-olah dia sedang tidur nyenyak. Rambut putih panjang terurai di kepalanya seperti air terjun, meluap dari celah di kedua sisi peti Matei, seperti senjata ilahi, berkibar liar. Kemanapun ia lewat, bumi bergetar, dan gelombang keruh menerjang. Dilihat dari kekuatan rambut putihnya, mahiyat perempuan ini pastilah makhluk tertinggi semasa hidupnya. Umumnya dikenal sebagai penguasa mahiyat. Teks purba kisah benua berisi catatan rinci tentang penguasa mahiyat tak tertandingi. Makhluk tertinggi yang Matei di tempat yin absolut akan, seiring waktu, menyerap kebencian dan energi kemateihan dari tempat itu, mencapai keabadian fisik dan akhirnya membentuk penguasa mahiyat tak tertandingi. Semakin lama ia ada, semakin kuat ia menjadi. Yang lebih mengerikan adalah bahwa penguasa mahiyat tak tertandingi ini tidak memiliki kecerdasan sendiri, ia hanyalah mesin pembunuh. Namun, jika dibiarkan tanpa gangguan, ia akan tetap tidak aktif. Setelah diprovokasi, ia akan langsung meledak, menjadi haus darah dan kejam, menguras darah lawannya. Setelah menyerap darah 108.888 kultivator, penguasa mahiyat tak tertandingi akan mengembangkan kesadarannya sendiri, perlahan mengingat masa lalunya, sehingga membangkitkan dirinya sendiri. Inilah metode rahasia purba untuk membangkitkan mahiyat yang tercatat dalam teks purba. Kolam ini, yang sangat yin dan dingin, adalah tempat yin absolut yang sesungguhnya. Mahiyat perempuan itu mengubur dirinya di sini, berharap dapat menggunakan tempat ini untuk bangkit dan terlahir kembali. Sayangnya, ia perlu menyerap terlalu banyak darah. Mencapai kebangkitan sejati sangatlah sulit. Mendengar seruan leluhur ketiga, Ye Liren ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, ia tiba-tiba terbang ke udara, mengikuti leluhur ketiga, berusaha matei-mateihan untuk muncul di atas kolam. Hosh! Hampir seketika saat keduanya melarikan diri, peti Matei hitam yang terkubur dalam di kolam bergetar hebat. Seketika, asap hitam mengepul dan gelombang keruh bergolak. Bau mahiyat yang menyengat menusuk hidung. Helai-helai rambut putih yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular perak yang menari liar, menyapu ke arah keduanya. Hancur, leluhur ketiga dan Ye Liren sama-sama ngeri, meraung sambil melepaskan kekuatan supernatural mereka, dengan panik menyerang rambut putih itu. Duar, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan helai-helai rambut putih hancur berkeping-keping. Keduanya diam-diam menghela napas lega dan melanjutkan pelarian mereka menuju permukaan kolam. Tetapi saat itu, tutup peti Matei di bawahnya meledak terbuka. Segera setelah itu, mahiyat perempuan itu tiba-tiba membuka matanya, dua cahaya merah menyeramkan berkedip di dalamnya. Dengan gerakan cepat, dia menyerbu ke arah keduanya seperti kilat. Ah! Melihat mahiyat perempuan itu bisa bergerak sendiri, bahkan leluhur ketiga pun ketakutan dan mengeluarkan teriakan alarm. Yang mulia mahiyat tak tertandingi umumnya tidak bisa meninggalkan peti Matei mereka. Hanya ketika mereka telah menyerap cukup darah dan akan dibangkitkan barulah mereka dapat bergerak bebas. Ini juga berarti bahwa jumlah kultivator yang dibunuh oleh mahiyat perempuan itu hanya selangkah lagi dari 108.888. Yang mulia mahiyat tak tertandingi seperti itu adalah yang paling menakutkan. Kekuatannya sudah sangat dekat dengan kekuatan Supreme sejati.
Di tengah teriakan alarm, leluhur ketiga tanpa ragu mengangkat tangannya, membentuk segel tangan, dan tiba-tiba menunjuk jarinya ke alisnya. Serangkaian dentuman dan ledakan datang dari dalam badannya, dan kecepatan leluhur ketiga langsung meningkat, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, langsung melesat ke langit. "Ah, leluhur ketiga, tunggu aku!" Ye Liren berteriak panik dari belakang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, mayat perempuan berambut putih dan cantik itu telah tiba dalam sekejap, berhadapan langsung dengan Ye Liren dari jarak dekat. Sekilas, mayat perempuan itu tampak tidak berbeda dari orang biasa. Hanya matanya yang merah. Saat Ye Liren bertatapan dengannya, pikirannya menjadi kosong. Adegan mengerikan berupa tumpukan mayat dan lautan darah terlintas di benaknya. Di puncak tumpukan mayat perempuan itu membuka mulutnya yang merah darah, memperlihatkan taringnya yang ganas, dan mengeluarkan serangkaian tawa jahat padanya. Kerak, tepat saat Ye Liren termenung, suara tajam dan menusuk terdengar. Ah! Ye Liren langsung tersentak bangun karena rasa sakit. Melihat ke bawah, dia melihat mayat perempuan itu membuka mulutnya dan menggigit lehernya sendiri dengan keras. Darah menyembur keluar, membanjiri mulut mayat perempuan itu. Rambut putihnya menari-nari liar, berputar-putar di sekelilingnya, membuatnya benar-benar tak berdaya. "Leluhur ketiga, selamatkan aku, selamatkan aku." Saat darah terus mengalir dari badannya, Ye Liren semakin lemah, berteriak histeris sekuat tenaga. Mengabaikan permohonan Ye Liren, leluhur ketiga melanjutkan pelariannya dengan kecepatan penuh menuju langit di atas kolam. Dia mengerti bahwa bahkan dia mungkin bukan tandingan bagi penguasa mayat tak tertandingi ini yang hampir mengembangkan kesadaran. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dan Ye Liren mati, maka giliran dialah yang akan tiba. "Binatang kutu kupret, lepaskan aku, lepaskan aku." Melihat bahwa leluhur ketiga tidak akan membantunya, Ye Liren hanya bisa mengangkat tangannya dengan panik dan memukul mayat perempuan itu. Namun, mayat perempuan itu mengabaikan serangannya dan terus melahap darahnya. "Kutu kupret, aku akan melawanmu sampai mati." Menghadapi krisis hidup dan mati, tekad yang kuat terpancar di mata Ye Liren. Begitu dia berbicara, Ye Liren dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk langsung ke alisnya. Dengan suara keras, seluruh badannya meledak, badai kehancuran yang sangat dahsyat menyebar liar ke segala arah. Bang bang bang, semua rambut putih yang mengikat badannya benar-benar hancur. Raja mayat tak tertandingi itu batuk darah dan terlempar seperti orang-orangan sawah. Sebuah lubang sebesar mangkuk muncul di dadanya, pemandangan yang mengerikan. Ye Liren adalah patriark keluarga Ye, seorang suprim setengah langkah puncak, bisa dibilang orang terkuat di bawah alam suprim. Penghancuran dirinya sangat dahsyat, hampir sekuat serangan penuh seorang kultivator yang baru saja memasuki alam suprim. Penghancuran diri ini melukai mayat wanita itu dengan pareh, menghancurkan hatinya. Namun, mayat wanita itu tetaplah mayat, jadi dia belum benar-benar mati. Tak lama kemudian, mata mayat wanita itu meredup, dan dia berubah menjadi cahaya merah, melesat kembali ke peti mati dan berbaring. Tutup peti mati terbang masuk dan menutupinya. Ciedera pare ini berarti dia kemungkinan besar tidak akan bangun lagi untuk waktu yang lama, dan akan jatuh ke dalam tidur lelap. Setelah aksi bunuh diri itu, cahaya merah samar melesat ke udara seperti kilat, melesat menuju kolam di atas. Di dalam cahaya merah itu, sesosok kecil, setinggi sekitar 3 inci, tampak samar-samar. Penampilannya identik dengan Ye Liren. Itu adalah secuil jiwanya yang telah diawetkan menggunakan teknik rahasia sebelum kematiannya. Wus! Tak lama kemudian, Ye Liren berhasil melarikan diri dari kolam. Di luar kolam, leluhur ketiga telah lenyap tanpa jejak. Guguk tua kutu kupret, dia benar-benar hanya berdiri dan menyaksikan aku mati. Aku mengutuk leluhurmu selama 18 generasi. Jiwa sisa Ye Liren bergetar tertiup angin, tak mampu menahan kutukannya. Seandainya leluhur ketiga mengulurkan tangan membantu, dia tidak perlu menghancurkan dirinya sendiri. Tak disangka, guguk tua itu begitu kejam dan tak berperasaan, malah melarikan diri. "Haha, leluhur, apa kabar?" Tepat saat itu, suara mengejek yang familiar tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ye Liren cepat berbalik, apa yang dilihatnya membuatnya ketakutan. Dia melihat Li Longsing berdiri diam di belakangnya, dengan senyum jahat di wajahnya. Wosh! Tanpa berkata apa-apa, Ye Liren melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Kembali, Li Longsing mengangkat tangannya dan menariknya pergi. Dengan jeritan, Ye Liren dengan cepat terlempar ke belakang dan jatuh ke tangan Li Longsing. Dia sekarang adalah jiwa sisa, pada titik terlemahnya, kekuatannya hanya sebagian kecil dari puncak kekuatannya semasa hidup. Li Longsing bisa dengan mudah menangkapnya. Kutu kupret, lepaskan aku sekarang. Ye Liren berteriak histeris. Guguk tua, kau berani memasang jebakan di reruntuhan istana surgawi ini sebelumnya, hampir menyebabkan kematianku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Li Longsing mensibir, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Bang! Jiwa Ye Liren yang tersisa meledak, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Kali ini, dia benar-benar dimusnahkan. Setelah melakukan semua ini, Li Longsing terhuyung dan terjun langsung ke kolam di bawah. Sesampainya di dasar, dia melangkah maju dengan mudah, tangan kanannya membentuk segel tangan dan menunjuk. Bang! Sebuah ledakan keras datang dari kehampaan di depan, dan tiba-tiba kabut hitam bergolak, memperlihatkan peti mate hitam yang besar. Li Longsing mengulurkan tangan kanannya, menekannya ke tepi tutup peti mate, dan mendorongnya dengan kuat. Tutup peti mate terbuka, mayat perempuan itu terbaring di sana dengan tenang. Layu dan pucat, dia terbaring tak bergerak. Li Longsing mengaktifkan mata kekacauannya dan melihat ke arah mayat itu. Saat melihatnya, dia sangat gembira. Di bawah mayat perempuan itu terbaring dua badan dingin dan hancur berdampingan. Ini adalah roh-roh yang terfragmentasi dari kuali naga purba. Dan masih ada dua lagi. Di dalam peti mate hitam itu, selain sisa-sisa dua roh artefak, tergeletak sebuah pedang panjang di dasarnya. Pedang itu jelas luar biasa, meskipun masih bersarung. Pedang itu memberikan Li Longsing rasa dingin yang menusuk tulang. Li Longsing sangat gembira. Pedang ini sangat cocok untuk seorang wanita, jika diberikan kepada Tan Qian-Qian, pedang itu pasti akan memberinya sayap dan secara dramatis meningkatkan kekuatan tempurnya. Sambil berpikir demikian, Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan dengan kibasan lengan bajunya, mayat wanita itu tiba-tiba melompat ke udara, terbang keluar dari peti mate sebelum mendarat dengan bunyi gedebuk. Li Longsing dengan cepat mengumpulkan sisa-sisa dua roh artefak dan kemudian meraih gagang pedang panjang itu. Klang! Pedang itu dihunus, dan Li Longsing tersentak tajam. Pedang itu lebarnya beberapa inci dan seluruhnya berwarna hijau zamrud. Aura dingin yang kuat menyerbu ke arahnya. Rambut panjang Li Longsing, yang tadinya terurai di bahunya, patah menjadi dua. Pada saat yang sama, rasa dingin yang mengerikan dan aneh menyerangnya. Meridian Li Longsing langsung membeku, dan dantiannya menunjukkan tanda-tanda pengerasan. Tidak bagus. Li Longsing dengan cepat mengaktifkan pikirannya, dan roh api tak tertandingi di dalam dantiannya segera meledak dengan api yang menscorching, menyatu ke dalam anggota badan dan tulangnya. Saat api menyebar, hawa dingin yang aneh menghilang dari pori-porinya yang tak terhitung jumlahnya seperti asap. Haha, pedang yang luar biasa. Pedang ini pasti hampir menjadi artefak ilahi. Li Longsing tertawa, dengan cepat menyarungkan pedang panjangnya. Tak lama kemudian, hawa dingin yang mengerikan itu lenyap. Jelas, sarungnya juga merupakan senjata sihir tingkat tinggi, mampu sepenuhnya menahan hawa dingin pedang. Tapi ini mudah dipahami, pedang ini adalah senjata sihir mayat wanita itu. Sebagai makhluk tertinggi sejati, bagaimana mungkin senjata sihir yang dia gunakan biasa saja? Kali ini, dia benar-benar mendapatkan emas. Selama Tan Qian-Qian memiliki pedang ini di masa depan, dia akan menjadi lebih kuat, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Haha, jujur saja, aku seharusnya berterima kasih pada si tua bangka Ye Liren itu. Jika bukan karena pengorbanan dirinya yang tanpa pamrih, memberikan pukulan fatal pada mayat perempuan itu dan membuatnya tertidur lelap, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan barang-barangnya? Li Longsing melirik mayat perempuan di tanah dan tertawa. Sambil menyarungkan pedang panjangnya, Li Longsing berjalan ke arah mayat perempuan itu. Dia menekan tangan kanannya ke arahnya dari kejauhan. Wus, air kolam dengan cepat meluap ke kedua sisi, dan semburan api yang menscorching dengan cepat menelan mayat perempuan itu, membakarnya. Mayat perempuan ini telah berubah menjadi penguasa mayat yang tak tertandingi, sangat berbahaya. Li Longsing bermaksud untuk menghancurkannya untuk mencegah generasi mendatang menderita bahaya. Namun, saat api mendekat, mayat perempuan itu tetap tidak terluka. Hanya pakaiannya yang lenyap begitu saja. Hanya badan telanjang yang terbaring di sana. Ini sangat aneh. Kutu kupret,
Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa pada makhluk sepertimu. Li Longsing meraung melalui gigi yang terkatup rapat, dan dengan sebuah pikiran, memanggil kuali naga purba. Hancurkan. Dengan sebuah pikiran, kuali naga purba dengan cepat membesar, seketika menjadi sebesar gunung kecil. Ia turun dari langit, menghantam makhluk wanita itu dengan keras. Badan makhluk wanita itu langsung remuk, tenggelam ke dalam lumpur di bawahnya. Li Longsing mengendalikan kuali naga purba untuk terbang ke atas, dan setelah diperiksa lebih dekat, ia tercengang. Makhluk wanita itu masih sama sekali tidak terluka. "Pak Tua, keluarlah." Li Longsing tidak punya pilihan lain selain berteriak, memanggil naga terpencil. Wus, tak lama kemudian, naga terpencil berambut putih dan berjanggut putih perlahan muncul. "Pak Tua ini sedang berkultivasi dan memulihkan diri. Apa yang kau inginkan dariku sekarang, bocah?" kata naga terpencil dengan tidak senang. Li Longsing menunjuk ke makhluk wanita yang tertanam di lumpur. "Apakah kau punya cara untuk menghancurkannya?" Orang tua itu melihat ke arah suara itu dan terkejut. Ini dewa makhluk yang tak tertandingi. "Ya," Li Longsing mengangguk, lalu berkata dengan tidak sabar, "Cukup omong kosong, katakan saja, apakah kau punya cara untuk menghancurkannya?" Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Mengapa kau ingin menghancurkan hal yang begitu baik? Apa maksudmu?" Li Longsing sedikit mengerutkan kening. Dewa makhluk tak tertandingi ini adalah momok bagi negara dan rakyatnya, dan lelaki tua itu malah mengatakan dia adalah hal yang baik. Lelaki tua itu menjelaskan, "Makhluk tak tertandingi ini, begitu aku memurnikannya, akan menjadi bantuan besar bagimu di masa depan. Bukankah itu hal yang baik?" Li Longsing sangat gembira mendengar ini. "Kau bisa memurnikannya?" Lelaki tua itu mengangguk, dengan bangga berkata, "Tentu saja, kau bahkan tidak tahu siapa aku." Li Longsing buru-buru berkata, "Kalau begitu cepatlah mulai memurnikannya. Dengan dia, kau tidak perlu khawatir lagi tentang leluhur keluarga Wu yang mengejarmu." Lelaki tua itu melirik Li Longsing seolah-olah dia idiot dan menggelengkan kepalanya. "Apakah kau pikir memurnikan makhluk tak tertandingi itu mudah?" Pada titik ini, dia berhenti sejenak, berjalan ke makhluk perempuan itu, melangkah turun, dan menekan jari telunjuknya ke dahi makhluk perempuan itu. Kemudian dia melanjutkan, "Makhluk ini telah melahap darah hampir 100.000 orang. Badannya sekeras batu, sebanding dengan badan makhluk tertinggi. Oleh karena itu, untuk berhasil memurnikannya, banyak syarat yang dibutuhkan." "Syarat apa?" Li Longsing bertanya dengan bingung. "Pertama, temukan kuali tingkat artefak Dao." "Benar, kuali api ilahi 9 naga milikmu sudah cukup, kau tidak perlu mencarinya lagi. Kedua, kau juga perlu menemukan 3 ramuan langka dan berharga. Saat memurnikannya, kau harus membersihkannya dari aura kematian yang penuh dendam. Ketiga ramuan ini adalah rumput sumsum yang, sulur yang ekstrim, dan bunga naga berkobar." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Li Longsing mengerutkan kening dalam-dalam. Dia belum pernah mendengar tentang ketiga ramuan langka dan berharga ini. Melihat kerutan di dahi Li Longsing, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, menemukan 3 ramuan langka dan berharga ini sangat mudah. Mereka semua hidup di tempat yang sangat yang. Di masa depan, jika kau bisa menemukan tempat yang sangat yang, kau akan menyelesaikan misimu." Li Longsing mengangguk. Pada saat yang sama, dia samar-samar mengerti bahwa lelaki tua itu menginginkan 3 ramuan langka dan berharga ini justru untuk menggunakan racun untuk melawan racun dan membersihkan aura kematian yang dingin dan penuh dendam dari badan yang mulia makhluk tak tertandingi. Karena dia tidak bisa berhasil sekarang, dia hanya bisa mengumpulkan makhluk wanita itu terlebih dahulu. Sambil berpikir demikian, Li Longsing melambaikan lengan bajunya dan langsung memasukkan makhluk wanita itu ke dalam kuali naga purba. Setelah melakukan semua itu, Li Longsing hendak pergi. Ketika lelaki tua itu berteriak, "Hei, nak, jangan pergi. Kau masih punya 1 harta karun lagi." Li Longsing melihat sekeliling, hanya untuk menemukan peti mati itu benar-benar kosong. "Di mana harta karun itu? Di mana harta karunnya?" Li Longsing bertanya dengan bingung. Lelaki tua itu menunjuk ke peti mati hitam dan berkata, "Ini. Apa gunanya peti mati ini?" Li Longsing sedikit mengerutkan kening, bingung. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Peti mati ini adalah harta karun. Seluruhnya terbuat dari batu jiwa es kelas atas. Berbaring di dalamnya akan memberikan keabadian pada badanmu dan menyehatkan jiwamu. Mulai sekarang,
Jika kau berbaring di dalamnya untuk tidur, bahkan jika 10.000 tahun berlalu di luar, ketika kau bangun lagi, badanmu akan persis sama seperti sekarang, tanpa perubahan apapun. Kaulah yang seharusnya tidur di peti mah teh. Li Longsing menatapnya dengan tidak senang. Haha, hanya bercanda, mari kita simpan. Kita akan membutuhkannya untuk menyimpan mahiyat wanita itu nanti. Kalau tidak, jika mahiyat dibiarkan terbuka, akan mudah membusuk, yang akan menjadi kerugian besar. Li Longsing mengangguk, melambaikan lengan bajunya, dan langsung memasukkan peti mah teh itu ke dalam kuali naga purba. Kemudian dia memasukkan kembali mahiyat wanita itu ke dalam peti mah teh. Dengan begitu, Li Longsing telah sepenuhnya merebut harta karun di dasar kolam. Perjalanan Li Longsing ke kolam itu sangat membuahkan hasil. Mahiyat wanita itu, pedangnya, 2 artefak roh yang rusiak, peti mah teh hitam. Semuanya adalah harta karun. Tentu saja, Li Longsing juga harus berterima kasih kepada Ye Liren. Jika Ye Liren tidak melakukan bunuh diri karena marah, memberikan pukulan fatal pada mahiyat wanita itu dan membuatnya tertidur lelap, Li Longsing, dengan kekuatannya saat ini, mungkin bahkan tidak akan mampu menyentuh tepi peti mah teh itu. Orang baik, untuk berterima kasih atas pengorbananmu, aku memutuskan untuk menguburmu, agar kau tidak dibiarkan membusuk di padang gurun. Li Longsing melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan aneh meraung di seluruh kolam. Segera, pecahan-pecahan bunuh diri Ye Liren dengan cepat menyatu. Setelah melakukan semua ini, Li Longsing melayang ke udara. Meninggalkan kolam, dia menunjuk ke tanah, dan sebuah lubang besar muncul. Li Longsing melemparkan sisa-sisa Ye Liren ke dalamnya dan, dengan lambaian tangannya, menguburnya. Ini adalah cara untuk membalas budi. Li Longsing selalu berterima kasih dan ingin membalas kebaikan. Ye Liren telah begitu baik padanya dan banyak membantunya, tentu saja, Li Longsing ingin memberinya pemakaman yang layak. Dengan hati nurani yang tenang, Li Longsing menghilang dalam sekejap. Selanjutnya, dia akan memfokuskan semua upayanya untuk menemukan ki kekacauan primordial. Tampaknya, dia akan terjebak di puncak tingkat ke-9 alam ilahi selama sisa hidupnya, tidak dapat maju sedikit pun. Bahkan dengan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya, itu akan sia-sia. Waktu berlalu dengan tenang, dan 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Tingkat kedua reruntuhan istana surgawi, seperti dunia luar, juga memiliki siang dan malam. Saat malam tiba, seluruh tingkat kedua gelap gulita, begitu gelap sehingga Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan wajah Anda. Angin kencang bertiup, dan suara samar seorang wanita menangis terdengar. Li Longsing berhenti sejenak dari momentumnya ke depan, mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat berbalik dan terbang ke kiri. Di bawah mata kekacauannya, pegunungan di depan tampak megah, seperti binatang buas tak terhitung jumlahnya yang melingkar. Tangisan wanita itu berasal dari arah tersebut. Setelah terbang selama sekitar setengah waktu batang dupa, Li Longsing berhenti. Dia perlahan mendarat di gunung tinggi di bawah dan melihat ke bawah, mengikuti suara itu. Dia melihat sosok putih di lembah di bawah, membelakanginya, duduk di tepi sungai, terisak-isak dengan wajah tertutup. Air mata mengalir di pipinya seperti mutiara yang pecah, jatuh ke sungai dengan bunyi lembut. Li Longsing mengerutkan kening. Wanita ini tidak menunjukkan jejak kultivasi sama sekali. Bagaimana mungkin, di reruntuhan istana surgawi yang berbahaya, bagaimana seseorang bisa bertahan hidup tanpa kekuatan? Terlebih lagi, mereka yang tanpa kultivasi tidak bisa memasuki reruntuhan istana surgawi. Hanya ada satu kemungkinan, kekuatan wanita itu tak terukur, jauh melampaui pemahamannya saat ini. Di padang gurun yang sunyi, di lembah yang gelap, seorang wanita berbaju putih, seperti hantu, duduk menangis di tepi sungai. Memikirkan hal ini, Li Longsing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Sesaat kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat semula. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi rasa ingin tahu. Tepat saat dia hendak melarikan diri, jantung Li Longsing berdebar kencang. Sosok yang familiar melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tak terlukiskan, muncul dari kehampaan di depannya. Sosok itu dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar-putar, menyerupai awan hitam besar yang melayang ke arahnya. Namun, di bawah mata kekacauan Li Longsing, sosok di dalam awan hitam itu terlihat jelas. Itu tak lain adalah leluhur ketiga keluarga Wu. Guguk tua kutu kupret, aku tidak menyangka dia bisa mengejar secepat ini. Li Longsing berteriak dalam hati.
Dia dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, tanpa tempat untuk bersembunyi dan tanpa penghalang pelindung yang kuat. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Tepat saat Li Longsing merenungkan hal ini, sebuah ledakan keras terdengar, dan awan hitam itu tiba-tiba berakselerasi, mendekat seketika, sekarang hanya 100 kaki darinya. Kutu kupret. Di saat hidup dan mati ini, Li Longsing tiba-tiba berbalik dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Targetnya adalah wanita berbaju putih yang duduk di tepi sungai sambil menangis. Situasinya genting, dia tidak punya pilihan selain mencoba apapun, bahkan jika itu berarti kematian. Dia bertekad untuk menyeret leluhur ketiga bersamanya. Haha, kau pikir kau mau pergi kemana? Leluhur ketiga tertawa, menukik dari langit seperti burung rok yang membentangkan sayapnya, tanpa henti mengejar Li Longsing. Badan Li Longsing meraung, melepaskan kecepatan penuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, dia berhasil mencapai wanita berbaju putih itu. Namun, dia tidak mendekatinya secara langsung, berhenti sekitar 10 kaki jauhnya. Melihat ke atas, wanita berbaju putih itu masih membelakanginya, terisak pelan. Air mata mengalir di wajahnya ke sungai di depannya. Wosh! Tatapan leluhur ketiga menyapu pemandangan, melihat wanita berbaju putih tidak jauh dari Li Longsing, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia diam-diam mengirimkan secerca indera ilahinya ke arahnya. Saat indera ilahinya mencapai wanita itu, leluhur ketiga ketakutan, tak kuasa menahan diri untuk berteriak kaget. Indera ilahinya bahkan tidak bisa mendekat. Serangan itu meledak dengan suara keras hanya sekitar 3 zang, sekitar 10 meter, di sekitar wanita berbaju putih itu. Ekspresi leluhur ketiga berubah ragu-ragu. Indera ilahinya tidak dapat merasakan lawannya, yang berarti hanya satu hal, kekuatannya jauh melampaui kekuatannya sendiri. Haruskah dia menyerang? Bagaimana jika dia membuat marah wanita perkasa berbaju putih itu dengan bergerak di sini? Pikiran leluhur ketiga berpacu, dan dia ragu-ragu. Sebagai makhluk tertinggi, dia tentu memahami temperamen makhluk tertinggi lainnya. Jika dia menyerang dan membunuh Li Longsing di depan wanita berbaju putih itu, dia mungkin disalahpahami sebagai memprovokasinya. Jika dia bertemu seseorang dengan temperamen buruk, dia pasti akan berada dalam masalah besar. Melihat leluhur ketiga berhenti dan tidak berani maju dengan gegabah, Li Longsing diam-diam menghela napas lega. Dia juga sedang berjudai. Dugaan kuat adalah bahwa leluhur ketiga, karena takut, tidak berani mendekati wanita berbaju putih itu. Benar saja, leluhur ketiga segera berhenti. Seketika, Li Longsing dan leluhur ketiga saling menatap, saling melirik dengan marah dari kejauhan. Dasar binatang kecil kutu kupret, kemarilah. Setelah beberapa saat, suara leluhur ketiga menggema langsung di benak Li Longsing. Li Longsing tertawa dan juga menyampaikan kemarahannya. Dasar gugup, kemarilah kalau kau berani. Leluhur ketiga sangat marah hingga ia melompat-lompat, tetapi ia tidak bisa berkata-kata. Haha, karena kau tidak berani mendekat, maka aku akan pergi duluan, selamat tinggal. Li Longsing perlahan menggerakkan kakinya dan terus berjalan maju. Sambil berjalan, ia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya, dan jika ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, ia akan segera memanggil kuali naga purba dan bersembunyi di dalamnya. Tak lama kemudian, Li Longsing berjalan ke sisi wanita berbaju putih itu. Ia meliriknya dari sudut matanya dan terkejut. Meskipun ia sangat dekat, hanya 10 kaki dari wanita itu, ia sama sekali tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas. Yang bisa dilihatnya hanyalah garis besar yang kabur. Wanita itu tampak diselimuti kabut tipis, memberikan ilusi seperti melihat bunga melalui kabut. Li Longsing dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Wanita ini pasti seorang ahli tingkat tinggi. Jika ia terus menatapnya, ia mungkin akan membuatnya marah. Konsekuensinya akan tak terbayangkan. Melihat Li Longsing hendak pergi, leluhur ketiga dengan cepat bergerak, mengikutinya dari kejauhan. Li Longsing berpikir sejenak, lalu dengan cepat berhenti dan duduk di atas batu besar di dekatnya. Ia sesekali melirik wanita berbaju putih yang tidak jauh darinya. Namun, wanita berbaju putih itu tetap tak bergerak, sepenuhnya tenggelam dalam kesedihannya. Air mata mengalir di wajahnya, jatuh seperti mutiara ke dalam aliran air. Melihat Li Longsing benar-benar duduk dan tidak mau pergi, leluhur ketiga sangat marah, menggertakkan giginya karena geram. Pikirannya berpacu, diam-diam memikirkan tindakan balasan. Sekitar 1 batang dupa kemudian,
Mata leluhur ketiga melirik ke sekeliling, dan dia punya rencana. Dia perlahan mendarat di tanah dan berjalan menuju wanita berbaju putih itu. Dia tidak ingin melanjutkan konfrontasi ini dengan Li Longsing, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko. Melihat leluhur ketiga mendekat, Li Longsing dengan cepat bergerak ke sisi lain wanita berbaju putih itu, terus menghadap leluhur ketiga dari kejauhan. Selama wanita berbaju putih itu memisahkan mereka, leluhur ketiga tidak akan berani bergerak gegabah. Leluhur ketiga mengabaikan tindakan Li Longsing. Ketika dia berada sekitar 6 meter dari wanita berbaju putih itu, leluhur ketiga berhenti. Dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk hormat kepada wanita berbaju putih itu. Saya adalah leluhur ketiga keluarga Wu, salam, senior. Ini sebagian merupakan ujian, dan sebagian lagi merupakan pernyataan langsung tentang identitasnya. Dia adalah leluhur ketiga keluarga Wu, jika dia menjadi musuhnya nanti, dia harus mempertimbangkan apakah dia mampu menanggung murka keluarga Wu. Mendengar kata-katanya, wanita berbaju putih itu sama sekali tidak bereaksi. Ia tetap duduk di tepi sungai, menangis sendiri. Leluhur ketiga mengerutkan kening dan kembali meninggikan suaranya, "Senior, saya putra ketiga keluarga Wu, salam." Wanita berbaju putih itu sepertinya tidak mendengarnya, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Kerutan di dahi leluhur ketiga semakin dalam. Ia bermaksud untuk secara halus menanyakan identitas dan latar belakang wanita itu dengan menyapanya. Tak disangka, wanita berbaju putih itu sama sekali mengabaikannya. Melihat kesombongan wanita itu, leluhur ketiga sangat marah. Ia, patriark terhormat keluarga Wu, memegang posisi yang sangat bergengsi. Kemanapun ia pergi, ia diperlakukan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang mengabaikannya seperti ini. Karena kau mengabaikanku, maka aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Kilatan dingin muncul di mata leluhur ketiga, dan dengan cepat, ia berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Li Longsing. Tidak bagus, kutu kupret tua itu putus asa. Pupil mata Li Longsing menyempit. Dalam situasi hidup dan mati ini, alih-alih mundur, dia malah maju, menyerbu langsung ke arah wanita berbaju putih. Karena dia toh tidak bisa melarikan diri, dia bisa saja memindahkan medan pertempuran ke wanita berbaju putih itu. Semakin dekat dengannya, semakin baik. Jika kekuatan ilahi leluhur ketiga secara tidak sengaja mempengaruhinya, itu mungkin akan membuatnya tidak senang. Maka, akan ada pertunjukan yang bagus. Dasar kutu kupret kecil, kau mencari kematian. Leluhur ketiga adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia tidak melihat rencana kecil Li Longsing? Dengan raungan, leluhur ketiga menggertakkan giginya, mengangkat tangan kanannya, dan langsung menyerang Li Longsing dengan pukulan telapak tangan dari jarak jauh. Tidak ada jalan kembali begitu anak panah dilepaskan. Karena dia telah memutuskan untuk bergerak, tidak perlu menahan diri lagi. Dia akan mencoba membunuh Li Longsing secepat mungkin, lalu mengambil mahiyatnya dan melarikan diri dengan kecepatan kilat. Gemuruh. Dengan satu pukulan telapak tangan, langit dan bumi bergetar. Tanah bergemuruh hebat, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan rumput beterbangan kemana-mana. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual dan kekuatan aturan, ia seketika berubah menjadi naga raksasa sepanjang sekitar 100 kaki, memperlihatkan taring dan cakarnya, dan dengan ganas menerkam Li Longsing. Pada saat ini, Li Longsing kurang dari 5 zang dari wanita berbaju putih itu. Saat naga raksasa itu mendekat, perasaan krisis hidup dan mati yang kuat tiba-tiba melonjak di hatinya. Melihat naga itu semakin dekat, pikiran Li Longsing bergejolak, dan dia hendak memanggil kuali naga purba. Tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada leluhur ketiga, konfrontasi langsung tidak ada gunanya. Hanya dengan memasuki kuali naga purba dia nyaris bisa menyelamatkan nyawanya. Hahaha, melihat Li Longsing hampir mati di bawah naga raksasa itu, leluhur ketiga tidak bisa menahan tawa dalam hati. Namun, sebelum senyumnya sepenuhnya menyebar di wajahnya. Saat berikutnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Wanita berbaju putih, yang tadinya duduk di sana dengan air mata mengalir di wajahnya, tiba-tiba berdiri dan menjerit tajam, "Jangan bunuh kakakku." Begitu selesai berbicara, matanya menyala merah, dan dia mengayunkan lengan bajunya dengan keras. Dengan suara keras, naga raksasa yang hendak menyerbu Li Longsing meledak di udara, hancur berkeping-keping. Hosh! Segera setelah itu, badan wanita berbaju putih itu berkedip dan langsung menghilang dari tempat itu. Ketika dia muncul kembali,
dia muncul begitu saja tepat di depan leluhur ketiga. Tangannya yang seperti giok terangkat, dan telapak tangannya menghantam kepala leluhur ketiga. Dengan telapak tangan wanita berbaju putih itu menghantam, ekspresi leluhur ketiga berubah drastis. Saat ini, dia merasa seperti terperangkap dalam lumpur, berjuang untuk bergerak. Bahkan energi di dantiannya membeku, tidak mungkin digerakkan sedikit pun. Hanya ada satu kemungkinan, kekuatan wanita berbaju putih itu jauh melampauinya. Pada saat kritis ini, leluhur ketiga meraung. Seluruh badannya menyala dengan cahaya merah tua, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Leluhur ketiga baru saja melarikan diri ketika jejak telapak tangan raksasa muncul di tempat dia berdiri. Lumpur dan bebatuan berserakan di mana-mana, kedalamannya tak terukur. Di dalamnya berputar aura kehancuran yang tak terbatas. Kutu kupret, dari mana wanita ini datang? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dan bagaimana dengan kakak senior yang dia sebutkan? Menstabilkan dirinya 100 kaki jauhnya, leluhur ketiga tersentak tajam. Wajahnya pucat pasi, ekspresinya lesu. Dia telah dengan gegabah membakar esensi hidupnya untuk melarikan diri, dan sekarang sangat lemah. Hosh! Tepat saat itu, wanita berbaju putih itu, matanya berkilat merah, menyerang leluhur ketiga sekali lagi. Leluhur ketiga terkejut, dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan memukul alisnya dengan segel tangan. Dia melepaskan teknik rahasia penyihir purba, melarikan diri menuju pegunungan yang jauh. Melihat leluhur ketiga lenyap dalam kilatan cahaya merah, wanita berbaju putih itu menghentikan pengejarannya. Ia bergerak cepat, langsung kembali ke sungai. Duduk di sana, ia menutupi wajahnya dan terisak. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah menyaksikan kemampuan wanita berbaju putih itu, Li Longsing benar-benar terkejut. Wanita berbaju putih ini benar-benar berhasil membuat leluhur ketiga lari seperti guguk. Kekuatannya menakutkan, namun, wanita berbaju putih ini tampak agak aneh. Apa yang baru saja dikatakannya sama sekali tidak dapat dipahami. Setelah berpikir sejenak, Li Longsing perlahan melangkah maju dan membungkuk hormat kepada wanita berbaju putih itu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, senior. Wanita berbaju putih itu mengabaikannya. Melihat ini, Li Longsing berbalik untuk pergi. Karena wanita berbaju putih itu mengabaikannya, dia mungkin tidak ingin diganggu. Saat ini, lebih baik baginya untuk pergi secepat mungkin. Leluhur ketiga sudah melarikan diri, dan dia hanya perlu pergi ke arah yang berlawanan. Wah, Mah Tei, semuanya Mah Tei. Tepat ketika Li Longsing berbalik, dia mendengar tangisan pilu wanita berbaju putih di belakangnya. Li Longsing sedikit mengerutkan kening dan berhenti. Dia perlahan berbalik dan melihat wanita berbaju putih itu lagi. Wanita berbaju putih itu menangis terseduh-seduh, berteriak, "Ini semua salahku. Aku terlalu serakah, yang menyebabkan seluruh keluargaku binasa di Istana Surgawi. Aku sangat menyesal, aku sangat menyesal." Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri berulang kali. Suara yang memekakan telinga itu bergema keras. Meskipun Li Longsing tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia dapat menebak bahwa pipinya mungkin bengkak seperti kepala babi karena semua tamparan itu. Li Longsing berpikir sejenak dan dengan ragu bertanya, "Senior, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya?" Wanita berbaju putih itu mengabaikannya, tenggelam dalam kesedihannya, dengan putus asa menamparkan dirinya sendiri. Jangan mendekat, jangan mendekat." Tepat ketika Li Longsing terdiam, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berteriak seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Dia mengayunkan tangannya dengan liar, mendorong dengan keras ke segala arah. Duar, kekosongan di sekitarnya meledak dengan cepat, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. "Haha, bunuh kalian semua kutu kupret. Kalian berani-beraninya menghancurkan istana surgawiku. Aku akan membunuh kalian semua dan membuat kalian membayar atas kehancuran sekteku." Bang bang bang. "Haha, Mah Tei, semua Mah Tei, guru, murid-muridku, aku telah membalaskan dendam kalian." Melihat pemandangan yang sangat aneh ini, bulu kuduk Li Longsing berdiri. Mungkinkah wanita ini benar-benar gila? Dengan pikiran itu, Li Longsing berbalik dan berlari. Wanita ini, meskipun kekuatannya tak terukur, tampaknya tidak stabil secara mental. Mungkin dia telah mengalami trauma berat di masa lalu, yang menyebabkannya kehilangan akal sehat.
Jika dia tinggal lebih lama, dia mungkin akan mendapat masalah. Wosh! Li Longsing baru berlari sekitar 10 kaki ketika sesosok putih muncul entah dari mana, menghalangi jalannya. "Kakak senior, Anda mau kemana?" tanya wanita berbaju putih itu dengan lembut. "Kakak senior," Li Longsing menggelengkan kepalanya berulang kali, "Maaf, senior, saya bukan kakak senior Anda salah mengira saya." "Tidak, Anda adalah kakak senior saya. Ketika saya pertama kali masuk sekte, Anda adalah orang yang memegang tangan saya dan membimbing saya masuk. Saat itu, Anda sama muda, tampan, dan gagahnya seperti sekarang," gumam wanita berbaju putih itu, matanya dipenuhi kenangan. "Kakak, apakah kau lupa? Aku adik perempuanmu yang tercinta, Lin Lin. Kau bilang kau sangat menyukaiku, sangat menyukaiku. Kakak, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Mungkinkah yang kau katakan tentang menyukaiku sebelumnya itu bohong?" Kabut tipis yang tak terlihat yang mengelilingi wanita berbaju putih itu tiba-tiba menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Setelah melihat penampilan wanita itu dengan jelas, Li Longsing terkejut. Wanita berbaju putih ini tidak bisa dipastikan usianya, tetapi secara kasat mata, dia tampak seperti wanita muda cantik berusia 16 atau 17 tahun, dengan wajah seperti peri, sangat cantik. Terlebih lagi, dia memiliki aura yang sangat kompleks. Murni sekaligus memancarkan pesona dewasa yang memikat. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi itu benar. Melihat Li Longsing tidak berbicara, wanita berbaju putih itu cemberut tidak senang, matanya perlahan memerah. Tiba-tiba, dia meninggikan suara dan bertanya dengan tajam, "Aku bertanya padamu, ketika kau mengatakan kau menyukaiku sebelumnya, apakah kau berbohong padaku?" Li Longsing tiba-tiba bergidik. Wanita di hadapannya ini tidak stabil secara mental, menderita gangguan otak. Dia tidak mampu membuatnya marah. Dia segera berteriak, "Adikku, aku tidak berbohong padamu. Semua yang kukatakan sebelumnya adalah benar." "Bersumpah," wanita berbaju putih itu bersikeras. Li Longsing tersenyum getir dan tidak punya pilihan selain bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Aku bersumpah, aku benar-benar menyukaimu. Jika aku mengucapkan kebohongan sekecil apapun, semoga aku disambar petir." Sebelum dia selesai, wanita berbaju putih itu mengulurkan tangan kanannya dan dengan cepat menempelkannya ke mulutnya. "Baiklah, kakak senior, aku percaya padamu. Jangan mengucapkan sumpah sekejam itu. Kakak senior, ayo pulang." "Oke," kata wanita berbaju putih itu dengan gembira sambil menarik tangannya. "Pulang?" Li Longsing terkejut. "Ya, kembali ke istana surgawi. Guru kita dan semua kakak senior saya ada di sana. Mereka semua sangat baik kepada saya. Apakah kau melupakan mereka?" Wanita berbaju putih itu menatapnya. Li Longsing buru-buru menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku belum lupa. Mereka semua adalah kerabat terdekatku. Bagaimana mungkin aku melupakan mereka?" "Hehe, benar, mereka semua adalah kerabat terdekat kita. Ayo pulang. Kalau tidak, jika kita pulang terlalu larut, guru akan memarahi kita." Setelah wanita berbaju putih itu selesai berbicara, dia langsung meraih tangan Li Longsing dan melompat ke depan. Seperti gadis yang naif dan polos, kegembiraan memenuhi wajahnya. Li Longsing menghela napas dalam hati dan hanya bisa mengikutinya. Tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Begitu dia menganggapnya sebagai pria yang tidak berperasaan, dia pasti akan mati dengan mengerikan. Meskipun dia bukan kakak laki-lakinya, berargumentasi dengan orang yang sakit jiwa tidak ada gunanya. Karena dia telah memutuskan bahwa dia adalah kakak laki-lakinya, dia harus patuh menjadi kakak laki-lakinya. Kalau tidak, jika penyakit jiwanya kambuh, dia bisa dengan mudah mengubahnya menjadi daging cincang dengan satu pukulan telapak tangan. Tidak lama setelah wanita berbaju putih itu membawa Li Longsing pergi, sosok yang familiar mendarat di tepi sungai lagi. Itu adalah leluhur ketiga. Saat kembali, ia memperhatikan kedua sosok itu pergi, ekspresinya sangat kompleks. Mengapa wanita itu terus memanggil Li Longsing kakak senior? Mungkinkah anak bernama Li ini benar-benar memiliki guru yang kuat di belakangnya? Memikirkan hal ini, wajah leluhur ketiga langsung pucat pasi. Jika itu benar, dia dalam masalah besar. Lupakan membunuh Li Longsing, dia mungkin harus waspada terhadap pengejaran tanpa henti dari sekte Li Longsing. Belum lagi yang lain, wanita berbaju putih itu saja sudah di luar kemampuannya. Dia belum melihat ocehan wanita itu sebelumnya atau tindakan merusiak dirinya sendiri. Dia hanya melihatnya dengan penuh kasih sayang memanggilnya kakak senior sebelum membawa Li Longsing pergi.
Tentu saja, ini dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Adik junior, di mana tepatnya sekte kita? Setelah berjalan cukup lama, Li Longsing akhirnya menjadi tidak sabar. Mendengar ini, wanita berbaju putih itu menatapnya dengan dingin. Kau bahkan tidak ingat di mana sekte kita. Saat dia berbicara, cahaya merah perlahan menyebar dari matanya. Li Longsing dengan cepat menepuk kepalanya. Astaga, lihat ingatanku. Aku sangat menyesal, adik junior. Aku tidak sengaja mengalami penyimpangan Ki saat berkultivasi beberapa waktu lalu, yang merusak otakku dan menyebabkan masalah ingatan. Ah, kakak senior, kau mengalami penyimpangan Ki. Wanita berbaju putih itu terkejut mendengar ini. Kemarahannya langsung sirna. Ya, saat berkultivasi beberapa waktu lalu, aku terlalu banyak memikirkanmu sehingga aku kehilangan fokus dan mengalami penyimpangan Ki, kata Li Longsing sambil tersenyum. Dia tahu bagaimana berbicara dengan orang yang berbeda tergantung pada suasana hati mereka. Setelah sekian lama berada di dunia luar, Li Longsing tentu saja ahli dalam hal ini. Astaga, apa yang kau katakan? Mengapa kau memikirkanku bahkan saat berkultivasi? Bukankah sudah kukatakan, kaulah satu-satunya di hatiku, dan sudah kukatakan jangan terlalu banyak berpikir. Wanita berbaju putih itu tersipu dan berkata dengan malu-malu. Li Longsing merasa seperti jutaan kutukan melintas di benaknya. Apakah kau pikir aku menginginkan ini? Tapi aku hanya berusaha bertahan hidup. Apakah mudah bagiku untuk hidup? Karena kau tidak ingat jalan pulang, kakak senior, aku akan mengantarmu pulang. Wanita berbaju putih itu meraih tangan Li Longsing dan terus berjalan dengan riang, melompat-lompat seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Li Longsing tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya dalam hati. Setelah berpikir sejenak, ia dengan ragu berkata, adik junior, aku benar-benar ingin bertemu guru dan semua kakak senior lainnya secepat mungkin. Bisakah kau mengantarku pulang dengan cepat? Aku akan mengantarmu pulang sekarang juga, kata wanita berbaju putih itu. Maksudku, bisakah kau terbang pulang bersamaku? Berjalan kaki terlalu lambat, Li Longsing akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Oh, kakak senior, seharusnya kau bilang begitu lebih awal. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Begitu selesai berbicara, wanita berbaju putih itu meraih tangan Li Longsing dan tiba-tiba terbang ke udara. Dengan desiran, mereka lenyap dalam sekejap. Kecepatan mereka secepat kilat. Leluhur ketiga, yang mengikuti dari jauh di belakang, hanya merasakan wanita berbaju putih dan Li Longsing menghilang dalam sekejap. Ia tak kuasa menahan napas, kecepatan seperti itu. Sesampainya di lokasi tempat keduanya berada, leluhur ketiga mulai panik membentuk segel tangan dan menunjuk ke arah kehampaan. Sesaat kemudian, kehampaan bergetar, dan cahaya hitam samar melesat keluar, terbang ke kejauhan. Untungnya, wanita itu masih memiliki sedikit aura. Leluhur ketiga segera mengikuti. Dengan wanita berbaju putih di sekitarnya, ia tidak berani bertindak gegabah. Namun Li Longsing tidak bisa selamanya bersama wanita berbaju putih itu. Begitu Li Longsing sendirian, itu akan menjadi akhir hidupnya. Wanita berbaju putih itu, sambil memegang tangan Li Longsing, melesat pergi. Kecepatan mereka begitu tinggi sehingga Li Longsing tidak dapat melihat dengan jelas, hanya bayangan buram yang melintas. Angin menderu tanpa henti. Tak lama kemudian, wanita berbaju putih itu berhenti tiba-tiba. Li Longsing menatap dengan saksama, sangat terkejut. Di hadapannya terbentang sebuah plaza luas yang hancur. Di sekeliling plaza berdiri 9 pilar batu tebal berbentuk ember. Pilar-pilar ini menjulang tinggi ke awan, panjangnya tidak diketahui. Pilar-pilar itu dipenuhi dengan bekas tebasan pedang dan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Tanah berlubang dan berkawah, berwarna merah gelap, seolah-olah berlumuran darah. Selain itu, kerangka-kerangka yang hancur tak terhitung jumlahnya berserakan di plaza. Beberapa adalah kultivator manusia, yang lain berbagai jenis binatang iblis. Pemandangan yang mengerikan. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutannya, dan bertanya dengan bingung, adikku, di mana tempat ini? Wanita berbaju putih itu menatap kosong ke plaza di depannya, tanpa memberikan jawaban. Perlahan, tatapannya menjadi rumit, dan dia berkata pelan, ini adalah gerbang gunung istana surgawi kita, tetapi mengapa menjadi seperti ini? Melihat wanita berbaju putih itu hampir kehilangan kendali atas emosinya, Li Longsing dengan cepat berkata, adikku, apakah kau lupa bahwa terakhir kali musuh yang kuat menyerang, mereka hampir menghancurkan gerbang gunung kita, dan belum diperbaiki sampai sekarang.
Ah, benarkah? Wanita berbaju putih itu tampak bingung. Li Longsing mengangguk tegas, "Iya, adikku, jangan khawatir tentang itu, mari kita segera kembali dan melihat apakah guru dan yang lainnya terluka." "Baik, ayo cepat." Cahaya gelap di mata wanita itu perlahan memudar, dan dia melangkah menuju plaza di depan. Li Longsing segera mengikutinya. Sesampainya di tengah plaza, wanita berbaju putih itu menatap tanah yang berlumuran darah, tampak termenung. Setelah beberapa saat, dia membuat segel tangan dengan tangan kanannya dan berulang kali menunjuk ke 9 pilar batu di sekitar plaza. Swosh swosh swosh. 9 rune purba yang benar-benar berbeda melesat ke pilar-pilar batu. Wosh. Seluruh plaza sedikit bergetar. Kemudian, 9 cahaya putih menyilaukan melesat keluar dari dalam 9 pilar batu, bertemu di tempat Li Longsing dan wanita berbaju putih berdiri. Mereka dengan cepat berputar dan berubah menjadi susunan bintang berujung 6 yang besar. Tak lama kemudian, semburan cahaya putih menyilaukan muncul dari dalam susunan tersebut, dengan cepat menyelimuti keduanya. Setelah teleportasi singkat, Li Longsing muncul kembali di depan reruntuhan yang luas. Melihat sejauh mata memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah istana-istana yang runtuh. Dinding-dinding puing yang tak terhitung jumlahnya berdiri kokoh. Di atas, kabut merah tua berputar-putar. Di dalam kabut itu terdapat aura kebencian dan kematian yang luas. Lebih jauh lagi, terkubur di dalam reruntuhan terdapat mahiat-mahiat mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Mahiat-mahiat itu memiliki berbagai warna, emas, hijau zamrud, merah tua. Mengungkapkan berbagai akar spiritual mereka dalam kehidupan, dan juga menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Ah, tepat ketika Li Longsing sedang mengamati, raungan tajam tiba-tiba menggema di telinganya. Li Longsing segera menoleh. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Wanita berbaju putih yang berdiri di sampingnya memiliki mata merah dan badannya yang rapuh gemetar tak terkendali. Ekspresinya merupakan campuran emosi yang kompleks. Kadang ganas, kadang bingung, kadang mengertakkan gigi, kadang melankolis. "Adik perempuan, adik perempuan!" Li Longsing berteriak. Mendengar teriakan Li Longsing, wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh, menatapnya dengan ekspresi ganas, dan bertanya dengan tajam, "Siapa kau? Apakah kau menghancurkan istana surgawi?" "Tidak, adik perempuan, aku kakakmu." Li Longsing menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Kakak, kau kakakku." Wanita berbaju putih itu menyipitkan matanya, menatap tajam ke arah Li Longsing. "Ya, aku kakakmu." Wanita berbaju putih itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau bukan kakakku, kakakku tidak sepertimu." Li Longsing, bicara, "Siapa kau?" Melihat Li Longsing tetap diam, wanita berbaju putih itu berteriak marah lagi. "Baiklah, aku akui, aku bukan kakakmu. Siapa kau? Jika kau tidak memberitahuku, percayalah, aku akan menamparmu sampai mati." Mata wanita berbaju putih itu memerah, giginya terkatup rapat. Li Longsing tersenyum getir dan bergumam, "Namaku Li Longsing." "Li Longsing, aku tidak mengenalmu." Ekspresi kebingungan terlintas di mata wanita berbaju putih itu, lalu dia berkata dingin, "Aku bertanya padamu, mengapa kau berpura-pura menjadi kakakku? Apa niatmu di sini?" Sejuta kutukan melintas di benak Li Longsing. "Kaulah yang bersikeras memanggilku kakak dan menyeretku pulang. Sekarang kau membelakangiku. Ah, orang dengan gangguan jiwa memang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Sekarang dia tidak mengakuinya sebagai kakaknya, apa yang harus kulakukan?" Saat Li Longsing diam-diam memikirkan solusi, "Tuan," wanita berbaju putih di sampingnya tiba-tiba berteriak dan berlari ke depan. Kecepatannya luar biasa, menghilang dalam sekejap mata. Dia lari begitu saja. Li Longsing terkejut, tapi dia cepat menenangkan diri, diam-diam lega dan gembira. Untungnya, wanita berbaju putih itu tidak terus mengganggunya, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Mungkin, dalam keadaan linglungnya, dia tiba-tiba teringat tuannya dan berlari untuk memeriksanya. Jika dia mendapati tuannya sudah meninggal, bukankah dia akan terus menjadi gila? Memikirkan hal ini, Li Longsing dengan cepat mengaktifkan mata kekacauannya dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Mahiat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan di depan. Ada juga banyak sekali batasan yang tersisa. Bahaya mengintai di mana-mana. Wanita berbaju putih itu berlari panik menuju pusat reruntuhan. Tak lama kemudian, dia tiba.
Berdiri di depan istana yang setengah runtuh, dia mengeluarkan serangkaian jeritan melengking, "Guru, guru, di mana Anda?" Lengan bajunya berkibar saat dia berteriak, "Duar, duar, duar." Reruntuhan bergetar hebat, batu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke segala arah. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, dia telah membersihkan seluruh istana. Wanita berbaju putih itu bergegas ke aula utama, menatap kosong ke sebuah kursi besar. Kursi itu menyerupai singgasana kaisar. Kursi itu diukir dengan naga dan phoenix, dikelilingi oleh rune purba yang sangat banyak dan padat. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, beberapa rune itu masih bersinar, memancarkan aura yang kuat. "Guru, di mana Anda? Murid Anda sangat merindukan Anda, Higgs." Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menjatuhkan diri ke kursi, menangis terseduh-seduh. Isak tangisnya memiluhan, seperti tangisan burung kako yang sedih, cukup untuk membuat siapapun ikut menangis. Li Longsing diam-diam menyaksikan semua ini. Kecurigaan merayap ke dalam pikirannya. Tampaknya di hati wanita berpakaian putih itu, dua orang terpenting adalah gurunya dan kakak laki-lakinya. Meskipun dia sekarang gila, kedua orang itu masih memiliki tempat di hatinya. Melihat kursi ini sekarang, dia pasti teringat pada gurunya, dan karena itu, diliputi kesedihan, dia menangis terseduh-seduh. Li Longsing merasa sangat bersimpati padanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, tingkat kultivasinya saat ini terbatas, dan dia tidak bisa menyembuhkan makhluk tertinggi yang gila. Dia tidak berdaya untuk membantu. Dilihat dari kata-kata wanita berpakaian putih itu, ini seharusnya bekas lokasi istana surgawi. Bisakah kita menemukan ki kekacauan primordial? Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan terus mengaktifkan mata kekacauannya, mengintip inci demi inci. Waktu berlalu dengan tenang, dan setengah batang dupa telah berlalu dalam sekejap mata. Tepat saat itu, mata Li Longsing tiba-tiba menyala. Mata itu tertuju pada sebuah istana yang terbengkalai. Dia menemukan bahwa di bawah istana itu terdapat dunia lain. Meskipun istana telah runtuh, tanah di bawahnya tertutup oleh rune purba yang padat. Melalui rune yang membatasi itu, samar-samar terlihat bahwa di bawahnya terdapat ruang rahasia yang sangat besar. Saat pandangan Li Longsing tertuju ke arah ruang rahasia itu, dunia batinnya tiba-tiba bergejolak hebat seperti air mendidih. Kultivasinya yang sebelumnya stagnan bahkan menunjukkan tanda-tanda pelonggaran yang samar. Mungkinkah ada energi kekacauan primordial di sana? Mata Li Longsing langsung menyala dengan semangat. Karena metode kultivasi Li Longsing sangat istimewa. Tanpa ki kekacauan primordial, kultivasinya akan stagnan di puncak tingkat ke-9 alam harta ilahi, tidak dapat maju lebih jauh. Namun sekarang, kultivasinya mulai sedikit mengendur, menunjukkan bahwa kemungkinan besar ada ki kekacauan primordial di dekatnya. Li Longsing telah mengaktifkan mata kekacauannya, memeriksa reruntuhan istana surgawi secara menyeluruh, membalikkannya. Tidak ada yang lain, kecuali ruang rahasia di bawah istana yang terbengkalai, yang disegel oleh pembatasan yang kuat, mencegahnya masuk. Ini berarti bahwa ki kekacauan primordial kemungkinan besar tersembunyi di dalamnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing dengan cepat menarik napas dalam-dalam, melepaskan kecepatan penuhnya, dan bergegas menuju istana yang terbengkalai. Tak lama kemudian, Li Longsing berhasil sampai di tujuannya. Dengan lambaian, lengan bajunya, gelombang energi yang sangat besar meletus dari tangannya, menyapu puing-puing seperti angin puting beliung. Reruntuhan bergetar, dan pecahan batu dan ubin yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke kedua sisi. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, Li Longsing telah selesai membersihkan seluruh istana. Jika dilihat lebih dekat, matanya bersinar terang. Di lantai istana tergeletak separuh lempengan batu. Samar-samar terlihat beberapa aksara purba yang ditulis dengan gaya tulisan yang mengalir dan elegan. Harta karun. Aksara di bawahnya buram dan tidak jelas. Haha, paviliun harta karun, atau ruang penyimpanan harta karun, itu dia. Energi kekacauan purba kemungkinan besar ada di ruang rahasia di bawah ini. Li Longsing sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam dan memfokuskan pandangannya ke tanah. Di bawah mata kekacauannya, rune purba berkedip cepat. Melihat batasan yang mengelilingi ruang rahasia itu, ekspresi Li Longsing menjadi gelap. Batasan di sini sangat kuat, dan sangat kompleks, batasan tersulit yang pernah dilihatnya. Meskipun dia bisa berhasil mematahkannya dengan keterampilan pemecahan batasannya sendiri, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Terlebih lagi,
dia tidak boleh sedikit pun terganggu selama proses tersebut. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Bahkan bisa menyebabkan dampak buruk yang parah. Paling banter, cedera serius, paling buruk, kehancuran jiwa seketika. Harganya sangat mahal. Li Longsing menoleh dan melirik aula utama yang tidak jauh, alisnya berkerut dalam-dalam. Di dalam aula utama, wanita berbaju putih itu masih terkulai di singgasana, meratap dan memanggil tuan. Dari jarak sedekat ini, bagaimana jika dia memecahkan segel di sini dan membuat suara yang membuat wanita berbaju putih itu waspada? Bagi seseorang dengan penyakit mental seperti dia, jika dia menjadi gila, dia bahkan tidak akan mengenali keluarganya sendiri. Memikirkan hal ini, Li Longsing merasa sakit kepala. Jika tidak ada orang lain di sana, dia bisa dengan tenang dan tekun menyimpulkan dan meneliti. Berapapun waktu yang dibutuhkan, itu akan bermanfaat. Tapi sekarang, wanita berbaju putih itu tepat di sampingnya, dan dia tidak stabil secara mental. Bagaimana Li Longsing berani mempertaruhkan segalanya untuk memecahkan segel? Hah, ini benar-benar merepotkan. Mengapa wanita ini tidak lagi mengenali saya sebagai kakak laki-lakinya? Jika dia masih mengenali saya sebagai kakak laki-lakinya, semuanya akan jauh lebih mudah. Li Longsing menghela napas dalam hati. Jika wanita berbaju putih itu masih menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya, mungkin dia bahkan tidak perlu mengangkat jari. Dia bisa saja membantunya memecahkan pembatasan itu. Sayangnya, situasinya telah berubah, dan semua ini hanyalah angan-angan. Li Longsing menatap tajam wanita berbaju putih itu, diam-diam memikirkan solusi. Dia memutuskan untuk memulai dari wanita itu. Setelah beberapa saat merenung, pikiran Li Longsing bergejolak, dan seberkas api menyala muncul. Setelah menyerap energi spiritual dan kekuatan aturan langit dan bumi, api itu dengan cepat berubah menjadi klon roh api. Dengan kekuatannya yang meningkat, Li Longsing sekarang dapat dengan bebas memunculkan klon roh api. Meskipun akan menghabiskan sebagian kultivasi roh apinya yang tak tertandingi, klon itu dapat memainkan peran penting di saat-saat kritis. Atas perintah Li Longsing, klon roh api itu segera bergegas menuju aula utama. Setelah memasuki aula utama, klon roh api itu perlahan berjalan dan berdiri di belakang wanita berbaju putih. Mungkin merasakan seseorang telah masuk, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah klon. Ekspresinya berubah, dan dia bertanya dengan tajam, "Siapa kau?" "Aku kakakmu," jawab klon roh api itu dengan cepat. "Kau kakakku?" Wanita berbaju putih itu tampak bingung, seolah teringat sesuatu. Li Longsing mengangguk cepat, "Adik Lin Lin, apakah kau melupakanku? Kita telah bersumpah untuk bersama selamanya." Wanita berbaju putih itu gemetar, cahaya merah di matanya perlahan memudar, dan dia bergumam, "Ya, kita memang bersumpah untuk bersama selamanya." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mendongak, menatap tajam Li Longsing, "Kau kakak Wang Kui?" "Ya, aku Wang Kui, adik, kau akhirnya mengingatku." "Wah, aku sangat tersentuh." Li Longsing meneteskan air mata. "Kakak," wanita berbaju putih itu tiba-tiba berdiri, bergegas ke Li Longsing, dan meraih lengannya. Ah, kekuatannya begitu besar sehingga hampir menghancurkan tulang klon roh api Li Longsing. Melihat ekspresi kesakitan di wajah Li Longsing, wanita berbaju putih itu mengubah ekspresinya dan berkata tajam, "Tidak, kau bukan kakak senior Wang Kuiku. Kultivasi kakak seniorku sangat tinggi, bagaimana mungkin dia lemah sepertimu?" Li Longsing menjelaskan dengan mata penuh kesedihan, "Sejujurnya, adikku, saat aku berkultivasi, aku sangat merindukanmu sehingga aku kehilangan akal sehat dan mengalami penyimpangan ki. Sekarang kekuatanku telah merosot dan aku bukan lagi seperti dulu." "Apa, kau mengalami penyimpangan ki?" Wanita berbaju putih itu terkejut. "Seberapa parah luhamu? Apakah kau baik-baik saja?" Li Longsing, sejuta kuda lumpur berlarian di benaknya. Berbicara dengan seseorang yang sakit jiwa sangat melelahkan. Dia telah mengatakan semua hal ini dengan jelas belum lama ini. Tak disangka, dia telah melupakan semuanya. Seperti ingatan ikan, apa yang terjadi satu detik dilupakan detik berikutnya. "Sakit kepala, kakak senior, katakan padaku, di mana kau terluka?" Melihat Li Longsing tidak berbicara, wanita berbaju putih itu bertanya dengan lebih cemas. Li Longsing menunjuk kepalanya tanpa berkata-kata. "Hah, kepalamu sakit?" Li Longsing mengangguk. "Ya, waktu itu aku mengalami penyimpangan ki, yang sangat merusak kesadaranku. Aku tidak ingat banyak hal dari sebelumnya." "Ah, kakak senior,
kau sama sepertiku. Aku juga lupa banyak hal dari sebelumnya. Kalau kau tidak mengatakan bahwa kau adalah Wang Kui, aku hampir lupa. Li Longsing benar-benar bingung. Kaulah yang menyebut nama Wang Kui barusan, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu nama kakak seniormu? Namun, Li Longsing tidak membongkar rahasianya, melainkan berkata, adik perempuan, jika kau mengatakan itu, kakak seniormu akan sangat sedih. Wanita berbaju putih itu mengubah ekspresinya dan dengan cepat berkata, jangan khawatir, kakak senior, sekarang setelah kau memberitahuku, aku akan selalu mengingatmu. Kalau begitu aku lega. Li Longsing mengangguk dan berkata dengan lantang, BTW, adikku, karena aku mengalami penyimpangan Qi, tingkat kultivasiku menurun, dan aku sangat membutuhkan beberapa harta untuk menyembuhkan lukaku. Bisakah kau membantuku membuka ruang harta karun? Ruang harta karun apa? Maksudmu paviliun harta karun? Tanya wanita berbaju putih itu ragu. Ya, paviliun harta karun, lihat ingatanku. Li Longsing tersenyum malu-malu. Wanita berbaju putih itu berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke paviliun harta karun. Jika guru menyalahkanmu, salahkan saja aku. Dengan itu, dia melangkah keluar. Tujuannya adalah istana terbengkalai tempat badan utama Li Longsing berada. Klon roh api Li Longsing sangat bersemangat dan segera mengikuti. Tak lama kemudian, wanita berbaju putih itu tiba di aula utama yang terbengkalai. Setelah melihat wujud asli Li Longsing, dia langsung berkata dengan tidak senang, kakak senior, mengapa kau mengirim avatar untuk mencariku secara diam-diam? Apakah kau takut aku akan memberitahu guru? Li Longsing, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu guru. Aku akan melakukan apapun untukmu, lanjut wanita berbaju putih itu. Li Longsing menghela napas lega dan tersenyum, baiklah, kalau begitu tolong bantu aku membuka batasan paviliun harta karun, adikku. Wanita berbaju putih itu mengangguk dan memperingatkan, aku bisa membawamu masuk, tetapi jangan mengambil terlalu banyak harta karun, nanti guru marah. Tidak, aku hanya akan mengambil beberapa harta karun penyembuhan. Li Longsing segera meyakinkannya. Baik, silakan minggir, kakak. Mendengar ini, Li Longsing menurut dan minggir, menatap wanita berbaju putih itu dengan gembira. Diam-diam dia berpikir dalam hati, sepertinya orang gila ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Di saat-saat genting, dia bisa sangat membantu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menipu orang normal? Wanita berbaju putih itu menatap tanah, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia membentuk segel tangan dengan tangan kanannya dan berulang kali mengetuk tanah. Hosh, tanah sedikit bergetar, dan rune purba yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bumi. Sekitar 10 tarikan napas kemudian, semua rune terwujud, berubah menjadi susunan pembatas yang sangat besar. Di bawah susunan itu, sebuah pintu hitam berat muncul dan menghilang. Wanita berbaju putih itu menunjuk lagi, dan setetes darah melesat ke dalam susunan. Kerak, pintu hitam itu perlahan terbuka ke kedua sisi di tengah kilatan rune yang cepat. Li Longsing melihat ke bawah melalui pintu yang terbuka, sangat gembira. Kali ini, dia beruntung sekali. Bersambung. Serial novel Kaisar Surgawi ini akan berlanjut lagi di lain waktu, hanya ada di Suara Serak Channel.